Wanita cantik 38 tahun yang bernama Alice adalah wanita yang bekerja di sebuah perusahaan majalah di Paris. Saat itu ia sedang ditugaskan di Brasil untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika semua tugasnya selesai, ia pun segera kembali ke Paris. Sebelum naik ke pesawat, tak lupa ia membelikan boneka untuk putri tercintanya. Seorang pria tak dikenal mencoba membantu Alice memasukkan boneka ke dalam bagasi dengan maksud untuk menarik perhatiannya. Namun Alice sendiri tak meresponnya, ia justru merasa risih. Di tempat yang sama, seorang pria muda protes kepada anak kecil yang menempati tempat duduknya. Pramugari yang melihat hal itu kemudian memindahkan pria itu ke kelas bisnis dan duduk tepat di samping Alice. Pemuda tersebut bernama Balthazar. Saat itu tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang cukup hebat. Alice yang panik dan takut tak sengaja memegang erat tangan Balta. Dan untungnya pesawat berhasil landing dengan selamat. Alice yang terburu-buru meninggalkan pesawat tak sengaja menjatuhkan flash disk miliknya di depan Balta. Lalu Balta mengambilnya dan berusaha mengembalikan kepada Alice. Ketika itu Alice dijemput oleh saudaranya dan putri tercintanya. Balta berlari mengejar Alice, berusaha untuk mengembalikan flash disk tersebut, namun sayang terlambat. Alice sudah pergi meninggalkan bandara. Di hari berikutnya, Alice kembali bekerja seperti biasa di kantornya. Ia dipanggil oleh atasannya. Di sini atasannya berbicara tentang kinerja Alice yang kian menurun. Dia berharap Alice dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Ketika di rumah, mantan suaminya datang untuk menjemput putri tunggal mereka menginap di rumahnya. Kemudian malam harinya saat Alice membuka komputer, ia baru menyadari jika flash disknya hilang. Ia lalu mengingat terakhir kali ia menggunakan saat di pesawat. Ia kemudian mencoba menelpon Balta yang saat itu sedang berada di sebuah klub. Dengan suara yang bising, Balta mengangkat telepon dari Alice dan mengatakan jika ia menemukan flash disk di pesawat dan ia menyimpannya. Lalu Alice meminta alamat Balta sekarang berada dan bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Alice justru diperkenalkan oleh Balta kepada teman-temannya. Saat itu ada dua orang magang di kantornya Alice dan mereka melihat kedatangan Alice. Alice yang saat itu mengira jika flash disknya dibawa oleh Balta, namun ternyata flash disk itu ia simpan di rumahnya, sehingga mereka harus mengambilnya di rumah Balta dengan mengendarai sepeda motor. Alice yang kesulitan saat mengenakan helm, ia pun dibantu oleh Balta. Dua karyawan magang yang melihatnya langsung memfoto Alice dan Balta, lalu mereka pun mengunggah foto tersebut ke sosial media. Alice pun sampai di rumah Balta. Ia pun bertemu dengan ayah Balta yang saat itu membawa pacar barunya. Kemudian Balta pergi ke kamarnya untuk mengambil flash disk dan diikuti oleh Alice. Setelah menemukan flash disknya, Balta kemudian memberikannya kepada Alice. Ketika Alice akan pulang, Balta mencoba mengajak Alice untuk minum kopi bersamanya di lain hari. Namun Alice menolaknya dengan alasan kalau bukan tipenya lagi berkencan dengan pria yang umurnya jauh lebih muda darinya. Keesokan harinya, Alice yang baru saja tiba di kantor merasa bingung karena semua karyawan di sana melihat dirinya dengan tatapan yang cukup aneh. Kemudian salah seorang rekan kerjanya memberitahu kalau fotonya semalam menjadi viral di sosial media. Atasan Alice yang mengetahui berita tersebut justru setuju terhadap hubungan Alice dengan pria muda. Menurutnya, hal tersebut justru akan membuat Alice lebih bergairah dalam bekerja. Alice kemudian berpikir tentang apa yang diucapkan oleh atasannya, mungkin ada benarnya juga. Ditambah Alice juga sudah lama tidak berkencan dengan siapapun semenjak ia bercerai dengan suaminya. Esoknya pun Alice berpakaian seksi dan pergi ke kampus tempat di mana Balta kuliah. Balta yang melihat Alice pun langsung menemuinya. Alice memberikan alasan jika ia kehilangan nomor handphone Balta dan ingin bertemu dengannya. Lalu mereka berdua mengatur janji untuk kembali bertemu malam hari di sebuah acara. Dalam sebuah acara, dengan bangga Alice mengenalkan Balta kepada teman-temannya. Singkat cerita, Alice dan Balta mulai menjalin sebuah hubungan. Balta kembali diajak Alice untuk menghadiri acara fashion show. Setelah acara tersebut, Balta kembali diperkenalkan dengan rekan sekantornya dan juga kepada atasannya. Selesai acara tersebut, Balta mengantarkan Alice pulang ke rumahnya. Namun, ia tidak masuk ke rumah.
Merasa tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia kemudian menyusul Alice untuk masuk ke rumah. Balta kemudian langsung mencium Alice hingga akhirnya kegiatan bercocok tanam pun terjadi. Pagi harinya Balta harus segera pergi dari sana karena anaknya Alice akan segera datang. Namun rupanya saat itu di luar sedang hujan. Balta yang saat itu menunggu hujan reda tak sengaja melihat buku yang Alice tulis sendiri. Lalu tiba-tiba anaknya Alice terkejut melihat ibunya yang sedang bersama seorang pria. Namun di sini Alice menjelaskan jika Balta adalah karyawan magang di kantornya. Hari demi hari hubungan mereka pun semakin harmonis dan hampir setiap hari Balta mengantar Alice ke tempat kerjanya. Ternyata benar dengan apa yang sebelumnya pernah dikatakan oleh atasannya Alice. Berkat hubungan asmara yang dijalin Alice dengan Balta, Alice kini jauh lebih bergairah dan bersemangat dalam bekerja, serta memunculkan ide-ide yang cemerlang dari Alice. Di suatu ketika, Balta kembali mengajak Alice berkencan. Di sini, Balta mengungkapkan perasaannya di mana ia ingin selalu bersama Alice selamanya. Alice yang mendengarnya sangat terkejut karena Alice sama sekali tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Ia tidak pernah memikirkan punya hubungan dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Itu semua hanyalah untuk sebuah pekerjaan. Kemudian Alice mengakhiri hubungan di antara mereka berdua. Balta mulai hancur. Ia seperti tak punya kekuatan untuk hidup. Hari-harinya pun ia habiskan hanya untuk minum-minum. Sementara Alice tetap pada gairah dan semangatnya dalam bekerja. Ia tidak peduli dengan perasaan sayang yang diberikan oleh Balta kepadanya selama ini. Suatu ketika saat di kantor Alice, direktur utama perusahaan majalah fashion datang untuk mengadakan rapat. Ia kecewa karena sampul majalah yang akan terbit bulan depan terlalu biasa, dan cover boy yang dipakai pun sangat kurang menarik baginya. Karyawan yang lain pun mencoba menawarkan beberapa model pria, namun tetap saja tidak ada yang ia sukai. Lalu kemudian ia melihat wallpaper laptop milik Alice yang masih menggunakan fotonya Balta. Ia pun bersikeras meminta untuk menggunakan Balta sebagai foto model cover majalahnya nanti. Alice awalnya keberatan, namun ia tak bisa menolak permintaan dari direkturnya tersebut. Ia kemudian mencoba menelpon Balta, namun tidak diangkat oleh Balta. Saat itu ayah Balta yang baru pulang dari luar kota terkejut melihat anaknya yang seperti tidak mempunyai semangat hidup. Ia tidak mengira jika anaknya akan patah hati dengan seorang janda. Tiba-tiba saat itu bel rumah berdering, rupanya itu adalah Alice yang datang. Ayahnya kemudian memaksa Balta untuk segera menemuinya. Ia juga meminjamkan kemeja yang ia pakai kepada Balta. Balta kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan untuk masuk. Ayah Balta kemudian berpura-pura mabuk di depan Alice. Ia melakukan itu demi menutupi kelemahan Balta yang frustasi akibat putus cinta. Alice kemudian memberitahu Balta tentang kedatangannya. Ia meminta Balta untuk menjadi foto model di majalah. Tapi di sini justru membuat Balta kecewa. Ia mengira kedatangannya Alice untuk dirinya, namun rupanya hanya untuk sebuah pekerjaan. Hari pemotretan itu pun tiba. Alice masih mencoba untuk menghubungi Balta. Alice mulai gelisah saat fotografer dan atasannya menanyakan model yang tak juga datang. Alice kemudian memberikan alasan jika Balta sedang terjebak kemacetan. Lalu beberapa saat kemudian Alice mencoba mengatakan yang sebenarnya, namun tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Balta yang diantar oleh ayahnya. Ayahnya pun memberikan semangat agar tetap tegar. Setelah beberapa saat, Balta pun siap untuk melakukan pemotretan. Sang fotografer mulai mengambil gambar, namun Balta yang tidak mempunyai bakat sebagai fotomodel pun terlihat kaku. Ia pun marah saat fotografer menyuruhnya untuk berpose, ditambah nada bicara yang kasar dari si fotografer tersebut. Balta yang sudah terlanjur marah pun kemudian pergi. Lalu Alice menghampiri Balta dan meminta maaf karena sebelumnya ia tidak memberitahu kalau fotografer tersebut cenderung ketus dalam berbicara. Alice memohon kepada Balta agar ia bersedia kembali untuk difoto. Namun tetap saja Balta tidak mau mengabulkan permintaan Alice. Atas kejadian itu membuat Alice harus rela kehilangan pekerjaannya. Alice pun merasa bersalah atas sikapnya kepada Balta. Tak henti-henti ia terus memikirkannya. Ia lalu mencoba menghubungi Balta, namun tidak bisa. Tidak putus asa, ia pun datang ke kampus Balta untuk mencarinya.
Alice bertanya kepada temannya Balta, dan temannya tersebut mengatakan jika Balta sedang di kelas. Alice pun bergegas menuju kelas tersebut. Rupanya saat itu Alice dikira dosen tamu yang sedang mereka tunggu kedatangannya. Alice terlihat kebingungan saat diminta menjelaskan materi, sementara Balta yang melihat Alice juga merasa bingung dengan kedatangannya. Kemudian Alice menjelaskan jika tujuannya datang ke kelas tersebut bukanlah sebagai dosen tamu seperti yang mereka kira, melainkan tujuan utamanya adalah untuk meminta maaf secara tulus kepada Balta karena telah menyakiti hatinya. Balta yang mendengar penjelasan itu kemudian maju ke depan. Ia sebenarnya juga masih mencintai Alice. Alice pun kemudian memberikan ciuman kepada Balta di depan mahasiswa yang hadir saat itu. Kehilangan pekerjaan utama tidaklah membuat Alice putus asa. Ia kemudian kembali sebagai seorang penulis dan lebih fokus untuk menyelesaikan novelnya. Novel yang pada sampul depannya menggunakan foto sepatu milik Balta yang tertinggal di rumah Alice. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali menjalin hubungan yang lebih serius. Lalu film pun selesai.